pentingnya di sana karena memang permasalahan-permasalahan yang timbul tuh ya balaku jo Kota Minang di situ Mas Anak. Basilang kayu di dalam tungku mangku api kaide yang udah itu. Betul. Di sampingnya tadi deksan musyawarah itu sangat penting dan di Minang boleh ayah dek pembuluah boleh kata dek mufakai kamu dia tu tidak ada ibaratnya gini keputusan tu yang lahir dari satu pihak gitu sebenarnya apalagi kini kalau membahas pemerintahan Sumbar Wana itu tidak mungkin keputusannya langsung diambil aja oleh beliau tanpa melalui musyawarah dulu pemikiran dari bawahan beliau kan begitu sana. Nah tambahan cek lihat silakan saya. Kini ku banyak lah yang di antara awak lah yang muda-muda gini kan awak kan berpendidikan tiba kok Ya, tapi ya. terkait ada satu isu keluar ada satu yang pro ada satu yang kontra katakanlah misalnya contoh Ya. kayak isu RUU TPKS gini nah ada satu yang pro ada satu yang kontra yang awak yakin kedua-duanya kok tak mungkin tak menelaah sedalam mungkin Ya, karena ya. yang lama ngecek si kau dulu profesor Betul. mungkin profesor abal-abal udah kan Iyalah ya. kau abal-abal kampus yuk punya abal-abal kan itu Ya, mungkin kan pastinya punya narasi surang kalau punya narasi surang artinya yang berbeda tuh bukan lagi kepentingan tapi dasarnya mana yang berbeda ideologinya yang berbeda mungkin ya kok ideologinya mungkin sosialisme lebih ke sosial sih mengandalkan pemikiran dan sebagainya misalnya yang mungkin lebih pada agama timbangan dan sebagainya nah itu kan tidak bisa itulah sifatnya prinsip yang bisa diadu ya. baca roh kamadu prinsip Itu yang dipakai dalam mulai sana itu kalau ada prinsip lah aku Minang tuh kok bisa tokoh-tokohnya hebat karena ini berprinsip yang tidak bisa digoyahkan ya sampai Buya Hamka turun dari jabatannya pada saat itu kan itu ceritanya itulah beda narasinya beda dasarnya gitu dan kebanyakan aduh itu lebih batuan boleh balik buat ican landasan awak tuh keramik cek nanenya semen itu kan jadi kan bisa ada iya betul hanya semen biarlah semen keramik awak adu beko di tempat yang layaknya di mahkamah atau di memang ada ruang diskusi jabarkan yang pro apa narasinya itu yang kontra apa itu yang awak perebutkan bukan suara orang yang kontra deh kalau misalnya awak pro yang awak perebutkan adalah suara orang-orang yang belum mengerti kan itu mencerdaskan makanya diciptakan ruang-ruang diskusi bukan untuk berdebat gitu tapi itu apa narasi orang tuh silahkan masyarakat mengkonsumsi yang menurut masyarakat logis dan rasional yang menurut masyarakat bisa diterima itu harusnya yang dilakukan gitu kalau lah itu berbeda kalau narasi berbeda ya oke aja gitu. Setiap orang punya nggak namo kece awak tuh dulu kayak harus dulu kece orang itu kan sampai masalah pribadi orang ditekan gitu kan ini sampai betul di masalah isu yang posisi kontra atau pro berbeda sampai menganggap orang radikal deko rumah salafi deko misalnya ikut kok komunis ada juga model itu kan iya betul boleh disumbar banyak ragamnya itulah hendaknya awak pemuda-pemuda kini kok yang lebih mungkin barangkali lebih pendidikan lebih mengerti terkait hal itu yang sampai masalah-masalah muda itu terbawa ke pribadi tetap persatuan awak banyak tuh beda latar belakangnya awak tahunya beda awak di situ misalnya kan hanya di situ gitu kan jadi awak di B gitu kan siapnya tahu dia siapa lah iya bang ya kan dulu nak kalau gitu lah dulu insyaallah lah kan ditamui ya kok adik ambo je kan kok adik ambo itu yang ngecek kan kini bang itu je tetangga kepala itu yang buat kurang-kurang sadia adanya jadi itu mana ya lah disampaikan Isan itu mana yang penting kalau berbeda prinsip balu kemanagahan gitu ya kan berbeda pola pikir tidak mungkin akan kita samuan pola pikir orang manusia seluruhnya kan udah itu ya kini kayak San kalau ke agamu lah San dari yang San bahas tadi intinya kembali aja ke situ lihat prinsip yang semana-mana prinsip tuh memang harus kembali ke agamu lihat ada San kayak gitu kok sampai tadi kan yang kayak musyawarah
terus menilai secara objektif, masalah pribadi nak boleh dibawa dan sebagainya. Cuma sebenarnya agama yang matur. Itu sebenarnya agama yang matur. Dan manusia tuh kini terlalu sombong. Bapak terlalu sombong, keceknya taknya bisa. Taknya bisa mengkoordinasi sadonya gitu. Sedangkan dulu tuh di bumi itu orang nggak tahu nan maelok dan majahit kan itu. Tibu agama untuk menantung ko nan elok, ko nan jahit. Kan itu ditantuan. Ala ditantuan kini wak tahu kok yang maburu yang majahit gitu kan, berdasarkan agama yang dia tahu di agama dulu. Kan itu. Inilah tahu aku. Terus menganggap di pikiran ala perang agama nih doh. Wak tahu nan maelok dan maburu gitu kan. Ya kalau orang nak tagaduh orang nak salah orang kan minum salah wak kan nak tagaduh orang rumah. Iya. Banyak yang model itu gini. Ataupun public figur awak lah yang macam lihat yang di dunia artis dan sebagainya, mungkin barangkali bisa pelajari lah gaya hidupnya. Banyak model itu gitu kan. Sehingganya yang mulai terdegradasi agama itu dari kehidupan awak yang awak pun tak bisa lu menafikan bahwasanya itu pula diatur dalam Al-Quran kan, di akhir zaman itu kalau sebut buruk umat kan, dan awak kini ada di akhir zaman dan mungkin awak kok dapet jalan tapi mungkin adalah seburuk-buruk umat ini kok gitu kan. Nah maka kembalilah nilai-nilai itu gunakan balik, nilai-nilai agama itu balik menjadi fondasi awal sebagaimana agama itu tiba ke bumi, tiba ke dunia untuk mencari nama elok nama buruk, sebegitu juga masih menggunakannya. Itu yang perlu banyak ini. Makanya pun insya Allah ya Sumatera Barat masih mempertahankan itu semua dengan meskipun kalau cari ibaratnya Sumatera Barat kok kini kayak daun di pohon yang paling tinggi. Ini cie daunnya, tapi pohon yang paling tinggi. Bayangkan kalau cie di pohon yang paling tinggi, anginnya barang kadang betul. Pasti akan sangat gadang dan pasti akan sangat mudah untuk menggoyangkannya ataupun mematahkannya. Kondisinya awak kini sedang masuk itu lah. Bisa jadi awak kini kok di bagian-bagian awak ada yang menjadi bagian jaringan sponsnya, kan ada yang jadi klorofilnya, ada yang jadi jaringan kulitnya, yang untuk mempertahankan itu semua biar nak lapih awak dibawa di angin. Itulah posisi-posisi awak sebenarnya kini kok. Kalau misalnya awak silam, misalnya awak lepas ke silam, kau dia awak nak pertanyaan apa? Siap. Awak sebagai silam. Sampai awak menjalankan makanan misalnya. Tapi awak nak bisa maksimal. Sehingga pun daun itu tak dapat makanan. Jika nak dapat makanan, dia akan layu. Kalau dia layu, dia tak akan kuat dalam menahan dengan dahannya surang kan. Dan dengan tangkai itu pun. Ketika kena angin, tak lapih. Maka itu awak kini lah pion-pion atau elemen-elemen yang ada supaya untuk bagaimana mempertahankan Sumatera Barat kini dengan kondisi yang ada. Kalau bisa daerah lain yang awak kembangkan untuk menjadikan daun itu rimbun balik untuk diate untuk membantu awak, mungkin kalau bisa ya macam mana. Tapi kalau tidak minimal Sumatera Barat kuat pertahankan yang terkenal dengan Islaminya, terkenal dengan agama, dengan prinsipnya yang kareh. Sampai Hayati Zainuddin tak bisa menikah prinsip adai tadi ya. Tak tagak cinta segala-gala kan tu cik orang mah. Tak bisa kalau dia prinsip tak bisa. Dia itulah. Ya kalau di Minang alhamdulillahnya kan begitu san. Masih terpakai jo pepatah jo adai bahasa di syarak. Syarak bahasa di kitabullah ya memang masih ke syarak mana adai Minang tu jo gitu. Prinsip orang Minang tu masih ke agama berlandaskan. Itunya kita bersyukur sebagai pemuda Minang di sana. Jadi ya kini ibaratnya gitu ndak lo kami yang lah pandai doh soal itu tapi kita sama-sama menghadirkan keresahan lah supaya kita kembali sadar agama itu penting gitu. Karena pemuda Minang tuh yang memang dilandaskan di itu di agama dari surau dan segala macam itu san. Ini bukan penting lagi sih, tapi kebutuhan. Itulah beda di sana. Ibarat makan. Nak makan nak mati. Nak agama mati. Apa yang mati? Mungkin nak fisik anak mati doh. Hati mati. Jiwa lah, tak adul itu doh. Kalau tak beragama tu bahasa nilai itu. Jangan takian kan. Maka nilai-nilai itu coba kembangkan balik. Berusaha lah sama lain. Dia kalaupun banyak maksiat yang terawak itu ini Tuhan tak apa. Dan agama pun tetap jadi masyarakat. Bukan nak munafik kan. Betul. Tapi tetaplah dikembangkan. Awak dulu kalau boleh
boleh cerita sedikit. Iya, iya, silakan. Awak dulu TK di Medan. Oh, Di Medan. Dan di Medan itu bapak bisa pindah ke Padang alasan ge awak karena kalau awak gadang di Medan kondisinya tidak elok tuh. Oh bukan ngecek Medan tidak eloknya di lingkungan awak tuh waktu pas tinggal pas tinggal situ. Karena waktu itu di kayak di gerbang rumah tuh ada yang mau mabuk jam 6 tuh lah mulai mau mabuk gitar yang tangkuknya abu ada lo yang berjudi ada lo dengan lingkungannya seperti itu kan pikuknya gitu. Jadi Sumbar ada jual, ada. Wah yakin ada jual, cuma mungkin tidak separah yang di sini. Karena ini mungkin lebih metropolitan kan. Iya. Nah, waktu dipindah lagi ya, dia gaya ke Padang dengan kondisi agamanya yang elok, yang mungkin adiknya masih dipakai. Nah itu menjadi alasan-alasan orang bagus Sumatera Barat tuh masih terjago gitu. Iya. Nilai-nilai yang ada. Dan jangan sampai awak generasi muda yang harusnya membudidayakan itu justru malah membuat tergerus, mendegradasi nilai yang ada gitu kan. Jangan menganggap juga pemikiran agama ada pemikiran yang kolot bahkan gitu kan. Itu juga dia sampai sayang benar tuh ya. Dia sampai pemikiran seperti itu sadar. Nah dia sampai ya ayo banyak utusan bagi dikil ada lah yang kali tambah ke sana. Kalau cerita panjang iya itu kalau cerita lama iya panjang kalau lah setengah menit 30 menit sana setengah jam bagi kira ada yang terakhir lah dari San untuk pesan lah pesan untuk generasi muda awak lah San. Ibaratnya bukan mengajari sana tapi untuk diri awak aja gitu. Silakan San. Ya. Pesan untuk awak untuk awak lah untuk awak mana lah gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat kini kok dengan banyak cerita tokoh-tokoh pemuda Minang yang ada sebagainya, sebenarnya kayak Mulia Kecan itulah pemantik sebenarnya, memantik diri awak untuk bisa menjadi pengganti dari mereka yang punya prinsip, punya agama, punya wawasan, punya kehebatan bahasa, punya kepintaran seadanya. Bahkan di Kecan kan 3 dari 5 pendiri bangsa itu adalah orang Minang. 3 dari 5. 3 dari 5 di sana. 3 dari 5 pendiri bangsa itu orang Minang. Ya meskipun kini di Liga 1 nak masuk sampai Padang. Iya kan. Cuma merawat ya dengan tokoh-tokoh yang ada kini itu menjadi pemantik untuk semangat balik. Bukan semangat untuk menjadi mereka. Kalau dapat, tapi semangat bahas supaya bisa melebihi kapasitas otak mereka, melebihi keilmuan mereka, melebihi agama mereka, melebihi prinsip mereka. Itu yang coba tumbuhkan balik bersama-sama, yang sehingganya pun bisa ya kok dapet IKN itu pindah lah lihat kan, kayak Bukit Tinggi lihat kan. Bakir gitu. Pakai nak sana lah. Pindahan lah IKN ke Bukit Tinggi dah lah ya. Bukit Tinggi lah dialih loh. Iya. Dia Sumatera Barat jadi dia menjadi poros Indonesia kali ya. Daripada ribut-ributnya di Kalimantan kan. Kalau Bukit Tinggi ada orang kayak boh dah. Ayah kayak insyaallah lah. Ada kan ya? Batang tu Bukit Tinggi kan. Iya. Lah pernah gitu. Jadi itulah itu pesan-pesan awak itu sih menjadi pemantik semangat awak, menjadi membantu mengarahkan kejadian awak bisa dari tokoh-tokoh dari pemuda-pemuda Minang sehingga bisa memberi pengaruh ke orang dan elok beri manfaat ke orang. Itu sih dari awak sampai sana insyaallah ya itunya di sana ya, kita ulang melihat pepatah Minangnya ya si cerek di tepi banda. Jika rabah tolong tagaan ya kami ketek tolong beraja jika salah tolong mana ditunjuk aja lah gitu misalnya Sula Bendang sadunya. Alhamdulillah berarti kita lah sampai di akhir cerita gitu San. Di akhir diskusi gitu. Terima kasih banyak kepada udah sana lah yang lah menonton dari awal sampai akhir. Ya tolong dibantu ke sana. Bantu juga lah. Kontennya insyaallah konten positif. Insyaallah. Mungkin kok kini kok di awal baru awal. Bayu dan lain-lain. Tapi kalau semakin banyak beko subscriber itu kan kita semakin berani lah. Makin berani, orang-orangnya pun lebih yang berkompeten lah kan, yang berisi lah. Nah, insyaallah maka doa aja. Untuk di subscribe ya kan. Minimal tonton aja lah lu. Tonton aja lu di sana.
Ini pasti ada lama ya. Dari kini ya bagi kawan-kawan yang mungkin ala kenal Jo Ambu sama Isan go ya terkait dari yang apa yang kami sampaikan, mungkin kawan-kawan lah tahu bahwa karakter kami di lapangan gitu kan. Ya kami minta maaf itu bukan ibarat maja kan kawan-kawan, tapi tolong diambil saja yang bermanfaat gitu. Ya kalau memang kesalahan pribadi yaitu janganlah dicaliak si orang, caliaklah apa yang berusaha kami sampaikan kalau begitu di sana. Itu di sana. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.